warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Juragan Empang Official. Geo, sahabat Geo, kali ini kita sedang relax, sedang nyantai-nyantai di base camp Geo, base camp Juragan Empang Official. Kebetulan pada saatnya kita santai-santai ini kebetulan hadir. Kalau kita lihat dari episode yang kemarin ya, ada di episode ikan mantis, budidaya ikan mantis, Pak Adeng ya. Jadi tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Adeng. Ternyata Pak Adeng ini salah seorang tokoh yang ada di Ciseeng ini yang memiliki suatu prestasi rupanya. Tadi saya ngobrol-ngobrol, kami ini dalam acara relax ini ngobrol-ngobrol karena kebetulan lagi suasana yang asik deh pokoknya di base camp. Makanya sahabat Geo, sewaktu-waktu silakan kalian mampir di base camp Geo di sini. Iya kan, untuk kita seperti ini ngopi bareng, iya kan, bercengkrama bareng. Boleh juga menginap di sini siapapun sambil banyak pembelajaran tentang budidaya perikanan atau kita cerita-cerita yang lain seperti kaula muda seperti ini. Jadi kami tadi bertanya karena memang ada satu pertanyaan, ada beberapa yang diajukan oleh netizen ya, yang diajukan oleh banyak pihak. Kalau kalian berada di daerah Parung Ciseeng ini, katanya begitu bahwa Parung ini ternyata memang sudah cukup dikenal dengan perikanannya, dari mulai ikan-ikan konsumsi berbagai jenis, ikan-ikan hias berbagai jenis. Maka kalau saya lewat ke daerah Parung itu, ternyata patung-patung yang dibuat itu adalah patung-patung ikan begitu. Nah, yang saya bahas di sini di daerah Ciseeng ini, karena kebetulan beliau berdomisili di daerah Ciseeng, daerah Babakan. Kami begitu datang masuk di wilayah pintu gerbang daerah Babakan ini, ternyata di situ di pinggir jalan rayanya itu terselip patung atau tugu ikonnya lele. Begitu saya tanya-tanya kemarin waktu saya meliput di tempatnya Pak Adeng tentang ikan mantis, saya tanya-tanya, kok bisa sih, kenapa nggak patung ikan mantis begitu atau patung ikan-ikan yang lain, kenapa sih gitu ya, kenapa harus ikan lele? Begitu saya banyak bertanya ke hal-hal seperti itu, sehingga Pak Adeng, diantaranya Pak Adeng dan beberapa tokoh yang ada ya, ternyata di desa Babakan ini, sobat Geo, punya prestasi dunia perikanan itu diantaranya adalah ikan lele, ikan konsumsi. Dan yang memiliki suatu prestasi itu ternyata kebetulan pengusaha ikan mantis kemarin ya, ternyata Pak Adeng. Maka saya, para netizen, terus rekan-rekan yang lain juga merasa ingin tahu tentang kronologi sebenarnya, kronologi daerah kok di sentral kan gitu, di daerah Jawa Barat ini, diantaranya di daerah Parung ini, daerah Ciseeng yang kita bahas ini sekarang ini tentang ikan begitu. Tapi saya sekarang kebetulan kedatangan teman-teman yang lain selain dengan salah seorang tokoh di Ciseeng ini, Pak Adeng. Ini ada Pak Sukma. Pak Sukma ini salah seorang pengusaha juga di ikan ikan Mujair Nila ya. Mujair Nila, nanti kita juga tanya. Terus yang pojok sana tuh, coba mukanya seperti gini. Nah, itu dia. Itu udah gak asing di episode awal. Ya, udah nongol di Geo ya. Itu Bang Jarot. Ya. Nanti kita tanya-tanya masalah itu. Dan ini kebetulan kru dari Geo ya, dari Juragan Empang Official. Dan kebetulan nanti kemungkinan ini
kru manajemen yang akan nanti masih ada yang lain ya. Ini kebetulan yang ikut hadir sekarang ini diantaranya ini bertiga. Ini Ibu Ning, ini Leopai, itu Chef Dono. Jadi saya cuma bilang bahwa saya ditemani mereka-mereka ini ya, yang mana nanti kemungkinan DJ yang akan bisa membantu untuk pembawaan acaranya itu diantaranya yang ada yang inilah orang-orangnya. Oke ya, kita coba mereka seperti apa sih mempersembahkan sama pemirsa Sobat Cio, iya kan? Untuk lebih lanjut kita lihat di lapangan nanti ya. Tapi sekarang kita mulai dulu sekarang, ya kan? Saya sambil menikmati kopi, sambil menikmati teh, dan tentunya Pak Adeng, iya kan? Dapat keuntungan pemirsa, Sobat Cio, dapat keuntungan ikan mentis dibeli kue tuh, lihat. kami dibawa, beliau bawa ke ke base camp Cio, mempersembahkan kue tart ulang tahun. Saya tanya, ulang tahun siapa Pak? Ulang tahun ikan mentis katanya. Jadi kita nikmati sekarang ya. Sobat Cio yang mau menikmati hidangan yang ada, silahkan datang ke base camp ya. Silakan, kapan saja datang ke base camp, pasti ketemu dengan kami ini, ya, pasti ketemu dengan kami, ya kan. Dan ini udah satu tradisi biasanya di daerah sini tuh, ketika sudah panen, ya kan, ada satu ucapan syukurnya. Pemirsa yang mau bawa kue juga boleh ya, datang ke base camp, kita nikmati bareng-bareng sambil ngopi, relax, ya kan. Pokoknya gitu aja deh, yang penting indah deh pokoknya, ya kita datang. Tapi ini nanti kami ini semua nih akan bertanya-tanya nih sama Pak Adeng. Tapi saya bukan mau nanya dulu ikan mentis yang pertama ya. Saya pengen tahu tentang kronologi, sebetulnya kronologi ikan lele dulu ya kan. Nah setelah selesai ikan lele ditanya, kita pertanyakan ikan lele, walaupun Pak Adeng belum bawa ikan lelenya loh. Tapi kita coba nanti ke sana ya. Tapi ternyata ini katanya, ya kan? Nih makan rasa ikan mentis, kue tart rasa ikan mentis. Ada cuma di Seng. Cuma di Seng satu-satunya. Kue tart rasa ikan mentis loh. Iya kan? Iya Pak ya. Baik, kalau begitu saya akan coba tanya ya. Selain nanti teman-teman yang lain juga akan bertanya tentang kronologi itu. Pak Adeng, saya ini serius nih Pak. Tadi saya terima kasih Pak Adeng atas kirimannya ya. Tapi saya mau tanya dulu nih tentang tentang kronologi ikan patung lele itu Pak. Kok bisa Pak di gerbang masuk di daerah masuk ke wilayah Desa Babakan ini saya melihat tubuh patung lele Pak. Bapak bisa nggak Pak menceritakan tentang kronologi itu? Insya Allah saya akan ceritakan tentang masalah ikon yang patung lele itu. Sejak awal sebenarnya saya pribadi tidak ada sama sekali, tidak dalam ibu tidak berharap ada patung lele. Yang pada awalnya ingin mensejarahkan para petani aja yang saya itu. Saat Oktober 96 saya mendirikan koperasi perikanan. Mungkin satu-satunya koperasi perikanan di Kabupaten Bogor itu saat itu ya yang punya badan hukum gitu. Nah setelah berjalan koperasi itu kita bentuk kelompok-kelompok tani, termasuk kelompok tani Taruna Tani ya, para pemuda. Kemudian kelompok tani ibu-ibu namanya KWT gitu ada. Nah kita punya kelompok tani wanita. Jadi ibu-ibu ya. Nah itu jadi nggak terpikir mewujudkan patung lele. Yang ada di benak saya justru ingin mewujudkan kebersamaan para petani di Desa Babakan, khususnya Babakan Seberang yang luas wilayahnya cukup potensi gitu ya untuk perikanan. Khususnya Babakan Seberang ini kan ada 210 hektar itu, kurang lebih 70 hektar itu hamparan 70% itu hamparan perempangan. 210
200 hektar. Untuk babakan seberang aja, babakan seberang. Itu luasnya 200 10 hektar, 70% itu yang hamparan. untuk industri perikanan itu sekitar 70 hektar. 70%, 70%, 70%. Luar biasa. Ya, 110 hektar lebih lah. Itu dari masing-masing jenis atau amang lele doang? Saat itu memang kan ini ada apa sih? Dari mulai padi dulu ada mina padi ya, dari mina padi saat saya masih muda mina padi setelah panen padi ya ada selingan 90%, sekarang bahkan udah 100% ya, 100% ikan semua. Nah saat itu memang paling ngetren itu ikan lele. Jadi kalau di pasar Parung dulu terkenal dengan ikan lele ya, mungkin nasional. Parung itu saat itu kan masih gabung ya, belum mekar Ciseng belum itu. Saya masih bagian daripada Kecamatan Parung saat Jadi itu. keseluruhan pada waktu Iya, ada 96 itu masih 96 itu Kecamatan yang ada hanya Kecamatan Parung, Parung. Iya, produksinya ikan lele gitu ya. ikan lele. Total itu. Ya, kemudian itu kan di kerucutan lagi terkena di Ciseng ya, setelah ada rencana pemakaran. Ciseng itu sentralnya dibakaran. Iya. Karena saya sebagai ketua kelompok langsung ketua koperasi saat itu ya, ketua koperasi sering koordinasi dengan dinas koperasi, dengan dinas perikanan saat itu kan. Akhirnya ada lomba dari tiga kecamatan, kabupaten dan provinsi kita di Itu lomba apa? lomba kelompok tani untuk budidaya Budaya ikan lele. itu dibudidayakan ikan lele saja atau Saat itu yang sebenarnya semua jenis kita lombakan, cuman ya dipilih hanya pembenihan ya. Kalau nggak salah bukan Imperak ya, kepanjangan lupa itu Imperak ya, pokoknya ada singkatan lah Imperak lah gitu ya. Jadi apa namanya dilombakan itu khusus budidaya dari mulai apa namanya pemijahan sampai jual benih lah gitu. Bahkan kita juga punya sertifikat gitu. itu tingkat apa, Pak? Tingkat nasional termasuk ya punya penghargaan dari Bu Megawati Pak tadi. Oh iya, Dari Bu Megawati. ini yang tadi saya Iya. katakan ini baru jauh sama Iya. ternyata. Ya. Perwakilan Jawa Barat di antaranya itu pada waktu itu 1986. 96 saya berdirinya. Oh, 1996 ya kan? Ada lomba apa tuh, Pak? Kalau 96 itu kita baru berdiri. Nah perjalanan gitu kan ya menurut dinas itu kan pernah dianggap kita semakin maju lah. Nah, waktu dikonteskan tahun berapa? 2000-an. Tahun 2000. 2000-an ya, 99, 2000, 2001, 2002 kita udah tingkat nasional. Ikut serta dalam satu kontes pemeliharaan ikan lele. Daerah Babakan ini merupakan salah satu pemenang dalam satu prestasi itu ya, yang memiliki satu penghargaan dari tingkat nasional. Juara berapa, Pak? Juara 1. Juara 1 tingkat nasional yang diwakili Beberapa. Pak Adeng ya ternyata. Saat itu 27 provinsi, 27 Diikuti oleh 27 27 provinsi katanya. Diikuti 27 provinsi dan pemenang atau juara ke-1 adalah daerah Ciseng. Ciseng udah Ciseng. Udah Jawa Barat, itu udah di Jawa Barat. untuk Jawa Barat ya, mewakili Jawa Barat. Tingkat Nasional provinsi, mewakili Jawa Barat. ya, tingkat nasional Provinsi Jawa Barat pemenang juara satunya yang diwakili oleh Saya sendiri. Pak Adeng pesertanya ya untuk tingkat nasional Budidaya ikan lele. budidaya ikan lele. Itu dilihat dari pembenihan gitu. Apa langsung Iya. dilihat kayak lelenya nih bagus. Iya betul, dari mulai pemilihan, dari pemijahan, cara melindungi induk mulai awal lah gitu, jenis apa gitu. Iya, termasuk kita saat itu kan saat kita berdirinya kelompok tani itu kan sering ada pelatihan di dinas perikanan waktu itu ya. Kebetulan saat itu Pak RW Iwan sampai sekarang mungkin jadi penjulu bahkan Pak RW Iwan. Oh, Jadi penjulu di perikanan di Seng. Jadi disuruh jadi juara nasional, punya penghargaan juga sebagai juara nasional. Cuman kalau sekarang ditanyakan itu mungkin karena ada pergantian pengurus.
tahu di mana. Oh gitu ya. Iya. Kami nggak Tapi tahu. kalau memang ada yang pihak-pihak yang Pak Ade ngaku silahkan, mungkin di Kabupaten Dinas Perikanan pasti ada dokumen. Ada dokumen. Itu saya bisa Jadi bertanggung itu jawab. awal mula terbentuknya patung lele. Iya, penghargaan. Jadi menurut saya jangankan untuk skup nasional ya, mungkin yang orang-orang itu. Mungkin orang Babakan sendiri nggak tahu sejarahnya sebenarnya kenapa ada patung lele kan gitu. Jadi Kayaknya kesimpulannya begitu. itu kenapa ada patung lele di Nah. daerah Babakan ini karena kebetulan Ya. ya kan pada saat ada pemilihan prestasi untuk pemeliharaan, untuk pemijahan, pembibitan, pemeliharaan sampai ke pemanenan itu dilombakan di tingkat nasional. Dan kebetulan untuk juara nasional ini adalah Jawa Barat yang diwakili Oleh kelompok tani bina kelompok usaha tani, tadi itu, bina usaha Desa Babakan bina Kecamatan usaha Seng. di daerah Babakan ini yang dipimpin oleh Pak Adeng begitu. Ya, betul. Yang dipimpin oleh Pak Adeng, ya kan, sehingga mendapatkan suatu Penghargaan. penghargaan itu sendiri ya. Sehingga kemungkinan warga ini ya suatu syukurnya mungkin karena memang sentranya ternyata di daerah Babakan sini membuatlah satu ikon patung lele itu tadi ya. Dan pada saat itu pemerintahan di negara ini kebetulan dipimpin oleh presidennya Ibu Megawati. Nah, seperti yang kita lihat di gambar itu, beliau sedang mendapatkan suatu penghargaan ya dari Ibu Megawati. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana tentang sejarah patung lele, ternyata kata Pak Adeng ini warga juga sebenarnya tidak ada yang tahu kenapa terselip patung lele di situ ya. Jadi kita bisa menyimpulkan kira-kira seperti itu ya tentang patung lele. Nah, pemirsa Geo ya atau sahabat Geo yang tertarik dengan usaha ikan lele, kebetulan pemenang tingkat nasionalnya ada di sini, ya kan? Yang tadi sudah menjelaskan banyak tentang masalah sejarah patung lele. Terus pada waktu tahun 96 itu dari produksinya memang lele pada tahun 2000-an itu ternyata diikut sertakan dalam satu kontestan perwakilan daerah dan kebetulan dapat juara tingkat nasional yang dipimpin langsung sama Pak Ade. Nanti kalau memang ada kita lihat nanti di episode berikut kemungkinan kami akan coba menggali tentang bagaimana pemijahan lele, tapi bukan bagaimana pemijahan patung lele ya, bagaimana pemijahan ikan lele dari mulai dipijahkan, iya kan, lalu jadi telur, lalu jadi larva, lalu jadi anak, lalu berapa lama di kolam, lalu dari kolam itu ke empang itu berapa lama, ukuran berapa, sampai panen itu, sampai sehingga ada di piring pecel lele ya. Kita nanti bahas dengan beliau ya kan, dan kita ke lapangan tentunya. Sekarang kan acaranya acara rehat, acara ngobrol-ngobrol seputar ikan lele. Detailnya untuk lebih banyak tentang penggalian ikan lele tentunya kita akan ke lapangan nanti ya kan, dengan tim. Kemungkinan beliau ini yang akan meliput untuk ikan lele itu tadi. Dan saya itu untuk sementara dari Pak Adeng tentang seputar sejarah atau kronologi tentang patung lele ya. Ya sahabat Yo, tiba saatnya saya bertanya nih sama Pak Sukma nih. Pak Sukma ini salah seorang petani ikan nila. Ikan nila apa saja kita tidak tahu, nanti kita tanyakan sebelum kita ke lokasi ya, ke lokasinya Pak Sukma. Tapi perlu kita tahu selain nila itu Pak Sukma ngurus apa saja. Itu yang tadi Pak Sukma ceritakan bahwa beliau datang ke daerah Ciseng ini, ke daerah Parung Ciseng ini dari Tangerang tahun 1997 begitu ya Pak Sukma ya? Oh 87 datang karena ada ketertarikan bahwa di daerah sini ternyata sentral industri dari perikanan, sehingga beliau melepaskan satu pekerjaannya di Tangerang ya kan,
mencoba adu nasib mencari penghidupan ke daerah Cisaeng ini, ya kan, untuk bertani ikan. Sampai dari 1987 sampai sekarang 2020 beliau masih ada di sini, ya kan. Perkembangannya kita tanya nanti sama beliau. Dan tadi saya tanya sedang ngurus ikan apa Pak, ternyata tadi saya sampaikan ikan mujair katanya. Mujair ini nanti kita tanya tentang mujair, ikan mujair sama Pak Sukma. Tapi saya juga belum tahu, karena memang selain mujair itu apa saja sih sebetulnya yang Pak Sukma tani ikan itu, ada ikan-ikan lainnya. Maka kita tanyakan sama yang bersangkutan ya, yuk kita tanyakan. Jadi Bapak ngurus sekarang ini lagi tani ikan mujair ya? Oh, mujair. Bapak bisa ceritakan Pak, ikan mujair ini berapa lama Pak, dan Bapak ngurus apa pembibitan dari mujair, dari bibit, nyebur bibit di kolam atau di empang atau seperti apa? Bapak bisa jelaskan Pak, seperti apa sebetulnya kalau tani ikan mujair ini? Oh, jadi Menguntungannya seperti apa juga? iya, masalah ikan mujair itu yang saya pakai awalnya, yang membeli bibitnya itulah kian lama kian membesar, terpaksa saya jadikan indukan. Bibitnya sebesar apa tuh Pak kalau nyebur ke kolam, ke empang? Bibitannya itu yang saya pernah beli waktu itu kan saya belum punya, awalnya belum memiliki sama sekali lah gitu. Terus? Akhirnya saya beli cuma segede apa ya, kalau segede kuku lah gitu. Sedih kuku, Iya, kuku, jempol. jempol. Iya. Jangan disamakan ya, jempol saya kecil, jempol Pak Sukma gede loh. Coba jempolnya segini. Kira-kira. Oh. Jadi ukuran jempol begini berapa tuh harganya Pak? Itu waktu itu saya beli Rp200 Pak. 200 di sini. Per kilo atau per ekor? Per ekor. Oh, per ekor. Per ekor. Per ekor 200. Jempol Pak Sukma lebih besar, 2 kali lipat jempol saya. Rp200 di sini. Kian lama, kalau tidak salah kurang lebih 3 bulan lah gitu. Ikan mujair itu kan kian lama kian membesar. Saya cobalah dengan dijadikan indukan. Berapa lama tuh dari besar jempol sampai Yang pernah saya pakai itu 3 bulan. 3 bulan saja udah jadi indukan. Jadilah indukan. Nah, pas saya perhatikan ternyata cara pengembangbiakannya pun yang pernah saya alami gitu, atau yang pernah saya perhatikan di masyarakat sini jauh berbeda dengan ikan lele. Kalau ikan lele kan dirawat, yang saya lihat lah gitu. Tapi Bapak ngurus ikan lele juga Pak? Kalau masalah ikan lele ya mengalami sih. Oh, mengalami. Cuma belum begitu mendalami. Belum mendalami. Nggak berani juga rupanya. Kenapa? Kita tanyakan nanti, kita tanyakan. Kenapa Iya. nggak berani? Kalau masalah ikan lele itu karena belum mendalami. Nah, sekarang kita tunda aja dulu masalah mujair lah. Ditunda mujair aja katanya. Saya tanya dulu sama Pak Ading, gimana Pak Ading? Tanya ke sama Pak Tanya cara langsung. pengembangbiakan ikan lele yang sebenarnya gitu Pak Ading. Kalau ikan lele kan ada tiga cara ya, 3 cara. Kalau berdasarkan pelatihan itu yang terbaik itu disuntik ya, itu. Tapi sepengalaman saya saat pelatihan itu selalu protes dan Pak penyuluh ya, karena disuntik itu kadang-kadang gagal juga, gitu. Jadi kalau menurut saya itu tergantung, kalau ibarat kita memproduksi suatu barang itu kan bahan baku yang penting. Asa baik secara alam ya, secara suntik, yang penting pemilihan induk dari induk. Telur ya, tetap dari telur. Iya, bahkan ada lagi sistem stripping gitu kan, yang tetap disuntik. Kalau sekian jam itu kan bisa diurut gitu, cair diaduk itu ada, tapi itu kebanyakan kurang tertarik saya di itu ya, kebanyakan gagal ya. Sistem stripping, iya stripping, ada yang diambil spermanya itu diurut, diaduk di mangkok gitu, kayak ini aja, kayak patin gitu ya, kayak patin. Kalau alami, sebenarnya alami bisa terjadi begini, telur muda ini, si perempuan telur muda, tapi si jantan sudah siap kawin, akhirnya dipaksa juga kan, ya mungkin sama dengan makhluk yang lain, kalau si paksa mau kawin tapi nggak bagus ya. Yang paling penting keduanya tadi, baik induk jantan maupun si betina itu harus memang benar-benar telur matang. Iya, ya kemudian si pejantan itu kalau kita lihat, kalau emang yang udah ahli kan bisa dipegang perutnya ya, yang spermanya masih normal enggak. Kemudian bisa lagi di jenis kelaminnya kan, kalau udah siap itu agak ada ciri ya, agak sedikit merah gitu kan. Kemudian ada alat itunya agak
banyak uratnya gitu, itu udah iya. Tapi ada juga nih mungkin kalau terlalu tua bagi si jantan, mau kawin tapi nggak netes, biar telurnya bagus nggak netes. Itu kenapa tuh? Iya, karena tadi mungkin sperma udah tapi ya maaf ya kalau sedikit agak ini kalau udah seperti manusia juga kan begitu kan ya, jadi mau kawin tapi nggak membuahi gitu spermanya ternyata masih produktif atau tidak, berarti pilihan Iya. untuk pemilihan dalam satu pemijahan itu betul-betul kalau boleh saya rampungkan kira-kira begitu. Mulai pemilihan indukan pertama, pemilihan indukannya harus betul-betul indukannya ini yang sudah hamilnya itu hamil yang sudah benar-benar tua, udah hamil tua, dan pejantannya tentunya yang masih berondong gitu ya, berondong ya kira-kira begitu. jadi baru Ya. baru jadi pejantan begitu, supaya Oke. ini kata Pak Adeng pengaruhnya dari spermanya ikan itu, ikan pejantannya itu. Jadi itu pun dari mulai pemilihan indukan dan pejantan itu harus betul-betul yang harus lebih selektif gitu ya. Dan kalau saya boleh tahu Pak Adeng, ada perbandingan nggak sih kalau indukannya ini kalau dikawinkan, kalau dipijahkan gitu, indukannya berapa, jantannya berapa gitu? Yang ideal itu 1 kilo, kalau bisa induk satu ya. Satu-satu. Ya tahap keduanya paling tidak 1-2 gitu kan. Tapi umumnya masyarakat kita ini ya itu menghemat gitu kan. Bisa ibaratnya dicandung kan gitu. Karena mungkin gini, kalau kekuatan tadi tergantung kondisi jantan kan. Kalau masih bisa kawin 2-3 kenapa tidak kan begitu. Yang pada akhirnya yang perkawin yang berikut kan kurang juga spermanya. Akhirnya gagal lah banyak malah. Jadi dipaksakan untuk hidup gitu. Akhirnya mungkin lahirnya prematur, nanti emang juga gagal. Itu Pak Adeng, kalau masalah telurnya itu ada yang tua ada yang muda, itu ketahuannya dari mana tuh? Kalau telur muda dan itu sebenarnya secara teori kan ada kuning ke biru-biruan ya kalau kita lihat di kaca. Tapi nggak juga. Sebenarnya kalau emang udah biasa berasan pilih juga sebenarnya menurut saya. Kadang-kadang kan di alat kelamin si betina itu kalau yang udah matang lain gitu. Tapi umumnya saya perhatikan, saya itu kan diurut telurnya kuning. Kuning telur itu kan bisa berubah tergantung air induk dari mana. Ya kalau misalkan dari sini orang biasa ya, itu bisa aja telur muda kelihatan kuning. Koya begitu juga. Jadi Berarti warna telur. iya menurut saya, sepengalaman saya. Kandung air gitu ya? Iya. Karena maaf ya kalau para dinas melatih itu kadang-kadang juga beda dengan praktek saya gitu kan. Iya, betul ada beda. Jadi kalau air kayak gini nih, ini umumnya biar telur muda kayak kekuning-kuningan ada kuning. Nggak beda dengan koya gitu. Cuman kalau dalam pemijahan secara alami itu bisa kita ciri kenapa ini telurnya bagus gitu kan. Tapi kebanyakan sekian persen itu param gitu ya. Itu bisa kita lihat saat kita mijahnya ada busanya ke kolam tuh. Kalau banyak busanya berarti sperma udah kurang itu. Iya. Kalau yang bagus itu airnya ya busa sedikit, air masih bening gitu kan. Itu yang setahu saya. Itu juga jadi satu Iya. tanda ya keberhasilan dari satu pemijahan. Yang pertama tadi kami luruskan nanti Pak Reng kalau saya salah ini nih menjelaskan. Yang pertama dari mulai indukan itu kita sobat Cio, tahu dulu nggak nih tentang yang jantan yang bagaimana, yang betina yang bagaimana ya? Kita sebetulnya lihat sebetulnya secara physically kita bisa melihat kalau yang indukan, yang perempuan maksudnya yang sudah hamil itu kan terlihat besar, ya kan? Itu harus betul-betul disortir dulu. Dilihat dari kelaminnya itu, apakah sudah siap melahirkan telur, apa sudah bisa bertelur atau tidak, gitu ya. Iya. Terus dikeluarkan sedikit telurnya masih putih atau sudah menguning begitu. Itu juga satu Coklat-coklatan. kuning ke coklat-coklatan. Itu juga salah satu barometer untuk bisa menandakan telur itu bagus, gitu kan. Jadi kalau untuk yang jantan, nah
akan paham jantan ini sering dikawinkan atau tidak. Kata Pak Adeng tadi mengatakan bahwa sebetulnya nggak jauh daripada halnya manusia, karena itu adalah makhluk Tuhan juga ya. Jadi kalau yang sudah sering keluar sperma itu begitu dipijakkan ke dalam kolam ini, di dalam air itu banyak busanya gitu, busa ya? Iya, iya. Banyak busanya. Yang bagus berarti ketika dipijahkan busanya hanya ala kadar, berarti masih bagus pembuahannya nanti ya, kira-kira seperti itu. Tapi barangkali begini Pak, Bapak ada jasa terhadap pemerintah daerah ini Pak ya, di pemerintahan daerah ini. Mungkin kalau melihat sekarang di daerah Ciseng ini mulai perkembangan berjalan, tapi mungkin tidak maksimal. Karena melihat saya ke lapangan melihat para petani yang ada di lapangan ini. Kalau tahun 2020-an sekarang ini, kalau saya lihat, karena saya baru lihat tahun 2020-an di sini ke lapangan, ke empang-empang, ke sawah begitu. Banyak hal yang mungkin memprihatinkan para petani. Jadi kisah prestasi itu seperti seolah tidak ada arti begitu, tidak ada bekas dari suatu prestasi yang ada di wilayah ini ya, di suatu daerah ini. Jadi kalau boleh saya bertanya sama Pak Adeng, mungkin ada suatu usulan-usulan dalam pengembangan daerah ini untuk khususnya untuk para petani perikanan di wilayah sini. Mungkin saya akan tanyakan sama Pak Adeng, barangkali bapak-bapak, ibu pejabat di pemerintahan daerah ini mudah-mudahan bisa melihat video kami ini dan mudah-mudahan bisa mendengar dan menjadi satu perhatian daripada para pemimpin di pemimpin daerah ini. Jadi mungkin ini Pak, Bu, warga Bapak, warga Ibu yang ingin turut serta mengembalikan satu prestasi itu untuk generasinya, mungkin ada satu masukan atau usulan-usulan untuk pengembangan satu daerah di sini, daerah Ciseng ini. Mungkin saya akan tanyakan langsung dengan Pak Adeng. Pak Adeng, tadi saya sampaikan dalam hal acara itu, ada nggak Pak harapan Bapak? Kan Bapak sebagai salah seorang ya yang mewakili satu daerah Pak di tingkat nasional. Ada nggak Bapak satu usulan Pak, mungkin untuk generasi berikut, ya kan? Entah dari dinas perikanannya, entah dari mana saja lah yang Bapak ingin sampaikan. Mungkin satu himbauan juga buat pemerintahan daerah ini untuk bisa coba kembali Pak, Bu, turun ke masyarakatnya, ke rakyatnya, terutama di dunia pertanian perikanan ini. Mungkin kita bisa dengar langsung dari Pak Adeng. Silakan Pak. Memang dalam kesempatan ini saya akan mengucapkan terima kasih orang-orang yang telah berjasa terhadap kelompok tani bina usaha saya itu, yang kebetulan saya sebagai ketua. Memang saat itu saya kan jadi ketua BPD dan cukup mendukung almarhum kepala desa saya itu Haji Mas'ud. Kebetulan juga Pak Haji Pendi itu saat itu jadi anggota BPD ya, saya ketuanya. Beliau pun kepala desa yang sekarang itu sangat mendukung saat itu. Saya itu jadi anggota BPD, kemudian saya di ketua pelaksanaan, jadi kita di pemerintahan desa terlibat juga di saat itu. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga Pak Koswara, Pak Dedet Kecamatan Ciseng, Pak Camat Ciseng, Pak Koswara PPL saat itu, dan dari Dinas Perikanan Kepala Dinas Pak Pepep, Pak Nurjaman Buketi. Tapi saya dengar Pak Nurjaman sudah almarhum, mudah-mudahan diterima amal imannya. Saya ucapkan juga Pak Bupati saat itu Pak Agus Utara dan Pak Gubernur saat itu Pak Ernuriana yang telah membina kami, saya saat itu sampai mendampingi diundang Pak Bu Megawati ke tingkat nasional. Beliau yang mengantar saya, Pak Agus Utara sama Pak Ernuriana, saya itu gubernur. Bahkan pulang saat dari penurunan Megawati, 1 minggu kemudian Bupati ngundang, 1 minggu kemudian saya diundang juga Pak Ernuriana di Gedung Sate. Gitu. Alhamdulillah dapat oleh-oleh juga. Nah,
Itu mungkin himbauan mungkin ya. Sekarang saya mungkin sudah sepuh tapi masih memperhatikan ya para petani gitu ya, para petani. Himbauan saya ya cobalah Dinas Perikanan atau instansi terkait di sini benar-benar melihat ke bawah. Terutama kan ada Departemen Perikanan dan Kelautan ya. Iya, betul. Yang saya dengar di berita itu laut memang iya, tapi kan kalau benar kita di kampung juga makan ikan asin ya, tanpa orang yang nelayan itu kita nggak bakal ikan asin. Cobalah Pak Bu Menteri atau Pak Menteri lihat ke bawah, sebenarnya yang beli ikan asin itu dari mana duitnya, harusnya dibina gitu. Kalau itu usulan saya ya, harapan saya supaya para petani ini lebih meningkat lagi gitu, sepertinya kan berjalan dengan cara sendiri ya, nggak ada bina. Ya kemudian sedikit ada kritik kepada pemerintah. Memang pemerintah sekarang cukup perhatian terhadap para petani kecil. Ada kemarin UMKM, ya UMKM itu cukup bermanfaat bagi petani kecil ya, bagi petani yang mungkin kemarin saya dengar dapat 2.400.000 ya. Itu kalau misalkan untuk modal ikan hias itu cukup membantu. Cuman kalau saya dengar itu kan nggak melibatkan pemerintah desa langsung ini. Oh gitu, langsung dari pusat ya. Jadi bisa lampung ke Poskiro langsung ke itu. Yang tujuannya memutus patah rantai, mungkin ada sistem ada potongan-potongan tadi. Iya, memang bagus cara itu ya nih, pemerintah saya setuju itu. Cuman kan semua departemennya, khususnya ya Departemen Perikanan dan Kelautan, yang petani itu kan orang desa. Kenapa nggak melibatkan orang desa? Di situ ada BPD, pengawas pemerintahan pendampingan. Kalau biaya pemotongan itu harus tidak ada, lebih baik ya. Adapun biayanya untuk pengawasan itu. Jadi sehingga tepat sasaran. Saya punya keyakinan itu banyak kira-kira gitu ya. Ya teman saya ada pencari di BRI, kok sini dapat, ini dapat gitu. Saya sendiri mungkin Pak Jarod, Pak Sukma yang tiap hari main lumpur main itu, tahu pun enggak. Ada anggaran itu. Pas tanya ke desa memang tidak tahu desa. Jadi karena bebas. Jadi kan pengawasan nggak ada. Saya cukup terima kasih untuk pemerintah, tapi cuman caranya itu aja. Kita bentuk aja tim mulai kabupaten sama tingkat desa, mungkin sekarang libatkan desa. Jadi supaya tepat sasaran. Jadi supaya mungkin yang tadinya kan begini, kalau 2 juta itu ada orang yang dibantu dengan modal 10 juta tidak berarti. Ya. Tapi maaf kalau memang itu tepat sasaran, 2 juta bisa 2 orang sebenarnya. Bisa beli tongkol ikan asin. Jadi tolong pemerintah pusat ya, jangan hanya cerita untuk kelautan aja. Memang kita tiap hari, kalau saya ya begitu. Tapi saya mau tanya nih Pak, mungkin ada usulan atau himbauan buat khususnya buat petani perikanan di wilayah Bapak ini ya, ke Dinas Perikanan Pak. Mungkin Bapak ada masukan atau usulan, atau Pak Bu tolong, ini kebetulan ini suara atau nurani masyarakat petani perikanan di daerah Babakan Sabrang di Cisayong Parung ini ya. Jadi saya kira mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendengar nuraninya, hanya ingin bagaimana kelompok tani kecil di daerah Cisayong ini, khususnya daerah Babakan ini, bisa kembali hidup dengan perhatian. Syukur-syukur dengan uluran dari pemerintah ya, ada campur tangan dari pemerintah untuk bisa mensejahterakan dan bisa meningkatkan suatu produk pertanian di kelompok tani perikanan ini. Jadi saya mungkin akan saya sampaikan juga dengan ke Pak Ading ini, barangkali Pak ada satu himbauan, entah untuk penyuluhannya atau untuk menggalakkan kembali satu kehidupan perikanan di wilayah Cisayong ini ke dinas.
mungkin ke dinas perikanan atau kemana Bapak mungkin bisa? Saya mungkin karena dinas perikanan adalah kepanjangan tadi daripada pemerintah daerah, khususnya di sini bupati dan seterusnya, terutama mungkin presiden ya. Jadi segala sesuatu program pemerintah coba libatkan pemerintah desa. Kalau di sana kan ada menteri, kalau di sini kalau di kabupaten ada kepala bagian khusus perikanan, perindustrian, termasuk di desa kan ada seksi perekonomian, kesra kan kesejahteraan rakyat, ekbang. Jangan hanya pemerintah bangunan, sebenarnya kan dari bangun itu dari rakyat. Supaya pembangunan itu lebih maju, nah rakyat kan dulu harus dididik, kalau perlu dimodalin lah kira-kira begitu. Iya, ini ada ekonomi. Sekarang desa ngurusin tentang apa di desa. Keserahnya supaya kesejahteraan rakyat di mana? Karena memang nggak dikasih wewenang dari pemerintah daerah. Kalau saya lihat gitu, jadi kalau kita protes terhadap pemerintah, emang kenyataannya begitu. Jadi tujuannya kan kalau terlalu banyak, kenapa harus langsung buka rekening langsung? Tujuannya tadi banyak, takut banyak potongan. Saya nggak bilang nggak masalah, potong hal yang wajar kan ada biaya pengawasan kan dari. Kenapa di negaramu ada KPK, kan ada segala inspektorat kalau sekarang kabupaten. Di sini kan ada BPD pengawasan, ya kan? Jadi kalaupun ada biaya lebih, misalkan kalau turun 1 juta ternyata di layaknya sampai 500.000, nggak masalah, yang penting pengawasan itu ada, nyampe kata Pak yang menurut sampai sasaran lah gitu, sampai sasaran. Jadi tolonglah gitu pemerintah desa dilibatkan secara utuh, karena memang ya rakyat petani yang di bawah ini. Coba saya kumpulkan, saya jamin sekarang ada pembinaan dari dinas perikanan enggak tentang yang kelompok. Saya udah mungkin belasan tahun, puluhan tahun baru di ikan. Saat itu saya ada pembinaan. Mungkin kalau yang Pak Iwan masih jadi penyuluh, tapi belum sesuai harapan para petani gitu. Cobalah turun dari dinas itu, kalau bisa anggota Dewan Kabupaten Bogor, DPRD ya turun lihat ke bawah nih, ke Babakan seberang khususnya. 2-3 meter bisa menghasilkan uang. Coba dibangkitkan supaya yang tadinya 100.000 supaya meningkat jadi 200.000 gimana? Gitu kan gitu. Harapan saya sama baik. Itu harapan masyarakat desa ya. Masyarakat dari kelompok tani perikanan di wilayah Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Parung, Bogor. Dan ini kepada Bapak Ibu yang berkompeten yang terkait dalam satu instansi perikanan, dari dinas manapun, dari lingkup manapun, mohon untuk didengar suara hati atau nurani daripada masyarakat desa ini. Mudah-mudahan ketika ada satu perhatian dari pemerintah, campur tangan pemerintah dalam memajukan satu kelompok tani yang memang sudah dicanangkan dalam satu perkembangannya ya. Jadi mudah-mudahan daerah ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih baik lagi, bisa masyarakatnya bisa sejahtera dan satu kesejahteraan, dan mudah-mudahan jadi satu harapan tujuan pemerintah dalam satu kesejahteraan di Republik ini. Akhirul kata untuk episode ini, saya mengucapkan terima kasih ke seluruh lini yang berurusan, yang berhubungan, yang bersangkutan terhadap program-program yang kami bahas dalam acara ngobrol santai, sebenarnya acara ngobrol santai ini ya. Jadi saya kira mudah-mudahan jadi satu perhatian bagi semua instansi yang terkait untuk itu. Dan insya Allah nanti kesempatan berikut, ya kan, di episode berikut kami akan bahas dan kita akan kembali ke lapangan untuk bisa menjadi suatu penyegaran dan satu usaha-usaha yang ada, yang sedang kami tukil, yang sedang kami gali dari lapangan. Dan untuk Sobat Geo, kami seluruh kru tim manajemen mengucapkan terima kasih atas perhatian, responnya, subscribe-nya, like-nya, share-nya, dan jangan lupa komen paling pertama ya, untuk bisa membantu
menunjang terselenggaranya program-program perkembangan daerah, perkembangan desa. Dan Sobat Geo di seluruh tanah air, nantikan dan tunggu kami akan datang ke daerah kalian. Ya, kita akan coba angkat satu hal yang bisa berkembang, yang bisa jadi satu perkembangan apapun. Untuk itu kami dari tim, dari segenap manajemen kru Geo channel Juragan Empang Official mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.